Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum belajar kita berdoa bersama dulu ya. Wamida. Baik, Bu. Ayo dipimpin teman-temannya. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang teks pidato. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bernyanyi bersama dulu ya. Ya, yang semangat. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar pesan, pendekar kaum, untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, setelah kita bernyanyi, Ibu akan mengabsen kalian ya. Tavia Nur. Hadir, Bu. Oke. Wamida Ayu. Hadir, Bu. Oke. Khusnul Khotimah. Hadir, Bu. Afifah Khusnul. Hadir, Bu. Oke. Diana Rizky. Hadir, Bu. Munawar Herawati. Hadir, Bu. Novita Nur. Ada nggak ya? Sinyalnya jelek kayaknya, Bu. Oke, ya sudah. Oke, sebelum belajar, kalian mempersiapkan alat tulisnya dulu ya. Ya. Ya, Bu. Oke. Sudah? Udah, Bu. Oke, Sudah. sebelum kita masuk ke materi, kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Tentang pemimpin. Oke, tentang pemimpin ya. Ada yang tahu apa itu pemimpin? Saya. Apa? Pemimpin adalah seseorang yang mampu bertindak untuk mempengaruhi orang dan sekelompok orang untuk menuju ke arah yang sama. Oke, benar ya. Ada yang tahu contoh pemimpin yang ada di sekitar kalian itu apa aja? Pak RT, Bu. Ketua Ya. kelas, Bu. Lurah. Ayah. Ya, kayak gitu ya. Jadi contoh pemimpin itu kayak RT, RW, lurah, ayah kalian, terus kepala sekolah, sama ketua kelas ya. Oke, sekarang Ibu akan membacakan tujuan yang pertama, siswa dapat menjelaskan
isi teks pidato peringatan Hari Kartini dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat menganalisis konsep urutan isi teks pidato tentang peringatan Hari Kartini dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat menulis informasi penting dalam teks Raden Ajeng Kartini dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, siswa dapat menganalisis sikap-sikap yang dapat diteladani dalam teks Raden Ajeng Kartini dengan jujur dan tanggung jawab. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan unsur-unsur teks pidato dengan tepat dan percaya diri. Anak-anak, di sini apakah kalian sudah pernah melihat orang berpidato? Pernah. Pernah. Di manakah kalian melihat orang berpidato itu? Saat upacara. Di sekolah. Iya, betul. Saat upacara hari Senin dan pembina membacakan amanatnya itu sudah termasuk berpidato. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah tahu pengertian apa itu pidato? Berbicara di depan umum, Bu. Iya. Jadi berpidato itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Pidato ini dapat dilakukan saat ulang tahun, atau acara perpisahan, atau kelulusan, ataupun kegiatan di sekolah. Nah, selanjutnya bagian-bagian dari teks pidato. Ada 3 bagian dari teks pidato. Yang pertama, bagian pembuka. Yang kedua, bagian isi. Dan yang ketiga adalah bagian penutup. Ada berapa bagian anak-anak? Ada 3, Bu. Ada bagian apa saja? Bagian pembuka. Terus bagian apa lagi? isi. Bagian isi. Iya. Yang pertama adalah bagian pembuka. Bagian pembuka ini berisi ucapan awal pidato, bisa berupa ucapan salam, salam pembuka, ucapan rasa syukur, ataupun perkenalan diri. Yang kedua adalah bagian isi, ini berisi hal yang ingin disampaikan dalam pidato, dapat berupa penjelasan, contoh-contoh, ataupun bukti-bukti yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini adalah bagian akhir dari pidato, biasanya berisi kesimpulan, harapan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Next. Anak-anak jangan lupa untuk dicatat ya tadi ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya ada unsur-unsur pidato. Ada 5 unsur dalam pidato, yaitu tema pidato, pembicara pidato, pendengar pidato, tempat pidato, dan poin penting isi pidato. Unsur yang pertama adalah tema pidato, yaitu ketika dalam berpidato itu temanya apa. Misalnya tentang menjaga kebersihan, ataupun perpisahan, atau acara kelulusan. Yang kedua adalah pembicara pidato, yaitu siapakah pembicara pidato itu? Apakah kepala desa, kepala sekolah, guru, ataukah kamu yang seorang murid? Nah, yang ketiga adalah pendengar pidato, yaitu siapa yang mendengarkan pidato tersebut. Ditujukan kepada siapakah pidato itu, atau di depan siapa sajakah pidato itu dilakukan. Nah, yang keempat adalah tempat pidato, yaitu di manakah pidato itu dilakukan, di lapangan upacara atau di auditorium. Nah, yang terakhir adalah poin penting isi pidato, yaitu apa-apa saja poin penting isi pidato tersebut. Nah, kemudian ada menyusun rancangan konsep pidato. Setelah kalian mempelajari bagian-bagian pidato, unsur-unsur pidato, sekarang kalian akan mempelajari bagaimanakah cara menyusun rancangan dari konsep pidato. Yang pertama adalah menentukan temanya, yaitu tentukan dulu tema pidato yang akan kalian buat. Misalnya tentang perpisahan sekolah, acara kelulusan, atau mengajak
untuk kebersihan. Kemudian setelah kalian menentukan apa temanya, selanjutnya adalah menentukan judulnya, membuat judul pidato. Nah, jika kalian sudah membuat judul pidato, selanjutnya adalah menuliskan poin-poin penting dari isi pidato itu. Tulis poin-poin pentingnya atau informasi penting apa saja yang ingin kalian sampaikan di dalam pidato itu. Yang terakhir adalah tuliskan simpulan dari pidato. Apa yang mau kamu harapkan untuk para pendengar ini lakukan. Ini akan Ibu putarkan contoh video cara membaca pidato yang benar. Kalian silahkan disimak dan didengarkan dengan baik ya. Ya, Bu. Nah, bagaimana tadi anak-anak videonya? Bagus, Bu. Iya, videonya tadi pidatonya sangat bagus sekali. Itu tadi adalah pemenang lomba pidato tingkat nasional. Terus hal-hal yang harus diperhatikan saat kalian berpidato. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu lafal, intonasi, dan sikap. Lafal ini saat mengucapkan kata atau kalimat, kalian harus mengucapkannya dengan jelas. Jangan terlalu cepat saat berbicara ataupun terlalu lambat. Sesuaikan dengan pendengarnya sehingga pidato yang kalian sampaikan akan enak didengar. Selanjutnya kalian juga harus memperhatikan intonasinya, yaitu kalian harus berhenti jika kalimatnya itu diakhiri titik. Kalian harus memperhatikan tanda bacanya. Kalau kalian tidak memperhatikan tanda bacanya, nanti pendengar akan bingung dan bertanya-tanya tentang pidato yang kalian sampaikan. Nah, yang terakhir kalian harus memperhatikan sikap kalian, yaitu saat berpidato harus sedapat mungkin dilihat oleh semua pendengar. Gerak tubuh seperti tangan, telapak tangan, jari, raut muka, ekspresi, dan lain-lain itu adalah daya tarik yang mendukung kalian dalam berpidato. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah penjelasan yang Ibu sampaikan tadi kalian sudah mengerti? Sudah. Sudah, Bu. Silahkan bertanya jika ada yang belum kalian pahami. Jangan malu untuk bertanya ya, karena malu bertanya nanti sesat di jalan. Tidak ada yang bertanya, jadi semuanya Ibu anggap sudah paham ya. Baiklah, akan Ibu lanjutkan pada kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Anak-anak, sebelum kita mengerjakan LKPD 1, kita ice breaking dulu ya, biar kita tambah semangat dalam belajar. Tepuk semangat. Semangat. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, ayo anak-anak kita tepuk semangat bareng-bareng. Kan ini udah Ibu praktekkan. Yuk, kita bersama-sama ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, sekarang kita sudah semangat ya. Kita lanjut ke mengerjakan LKPD 1. Semangat. Agar kalian lebih memahami materi tentang pidato, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama ada Hera, Wamida, sama Lavi. Lalu kelompok yang kedua ada Okta, Avita, sama Kusnul ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya tiap kelompok nanti akan mengerjakan LKPD 1 yang mana udah Ibu kirim tadi di grup WhatsApp ya. Nah, di dalam LKPD ini terdapat sebuah teks pidato. Nah, kalian itu yang pertama itu dibaca dulu teks pidatonya. Nah, setelah dibaca, nanti kalian cari info-info dalam teks pidato tersebut. Kemudian nanti kita bahas secara bersama-sama. Nah, waktunya sudah selesai ya. Nah, nantinya Ibu mau meminta
salah satu dari kalian untuk membacakan teks pidato di LKPD 1 tadi. Coba Hera bisa bacakan teks pidatonya. Bisa, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Cukup, terima kasih ya Hera telah membacakan teks pidatonya. Sekarang Wamida bisa lanjutkan pidatonya? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya memorial, namun kita harus memaknai peringatan. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan peranannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telah membacakan teks pidatonya. Kita lanjut ke soal, kita analisis dulu teks pidatonya. Nah, di dalam sebuah teks pidato yang pertama itu terdapat salam pembuka. Gunanya dalam salam pembuka ini adalah untuk membuka jalannya pidato. Nah, contohnya itu ya bisa Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Biasanya kan umat muslim kan seperti itu. Kalau non muslim biasanya salam sejahtera atau salam pagi seperti itu. Lalu kemudian ada bagian pembukaan. Nah, di sini bagian pembukaan ini tuh terdapat kalimat sapaan. Seperti yang saya hormati teman-teman dan para hadirin, atau mungkin bila terdapat kepala sekolah, guru, dan teman-teman, maka yang disebutkan dulu siapa? Yang memiliki jabatan paling tinggi. Jadi kalau terdapat kepala sekolah, guru, dan teman-teman, yang kalian sebutkan dulu itu kepala sekolah dulu, guru, baru teman-teman kalian. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada ucapan syukur. Nah, sebagai tujuan untuk mencerminkan sikap syukur kita atas terselenggaranya kegiatan atau pidato yang telah dilakukan. Next. Nah, ada isi pidato. Nah, isi pidato ini adalah membahas tentang hal-hal yang ingin disampaikan atau berupa ajakan kepada audien. Kemudian ada bagian penutup. Nah, penutup pidato ini berisi himbauan kepada audiensi. Nah, bertujuan untuk mempengaruhi audiensi untuk mengikuti apa yang ingin kita harapkan. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Jadi kalau ada salam pembuka, tentunya ada salam penutup. Baik, anak-anak, selanjutnya kita bahas soal-soalnya ya. Pertama, pembicara pidato adalah, nah, kalau dilihat dari isi teks tadi, sebagai orator atau pembicara pidato itu siapa? Siswa. Siswa, ya benar. Lalu yang selanjutnya, pendengar pidato atau audiensi yang mendengarkan pidato lebih tepatnya kepada siapa?
Vita Siswa. bisa menjawab? Iya, benar lah. Siswa, Siswa. Bu. Ya, benar semua. Dari pidato saja yang bisa kalian tangkap. Ada salam pembuka, Salam pembuka, isi. Pembuka, isi, penutup. penutup, ya ada ucapan syukur juga. Nah, pintar. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD 2 ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua. Next. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan dengan judul Raden Ajeng Kartini. Nah, di sini Ibu minta tolong ya, Mbak Afita sama Mbak Lavi dibacakan teksnya. Ini ayo Raden silakan dibaca. Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di LS Europos League School hingga usia 12 tahun. Setelah itu ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ALS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa A. Bendosnan dan Tele atau Sela Zehande Lart. Surat-surat yang ditulis lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Terima kasih ya untuk Mbak Afita sama Mbak Lavi sudah dibacakan teksnya. Sekarang kita akan menjawab soal. Jawablah pertanyaan berikut setelah membaca tentang teks R.A. Kartini. Yang pertama, informasi penting tentang R.A. Kartini yang dapat kita ambil dari teks di atas adalah, ayo siapa yang tahu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, ayo. Anak kelima dari 11 bersaudara. Itu Bu, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Ya, terus apa lagi? Saya, Bu. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat dan M.A. Ngasirah. Ya, terus apa lagi? Ayo. Saya, Bu. Ya, apa? Kartini menempuh kan di ILS ya usia 12 tahun. Ya, yang terakhir apa? Ayo, coba. Kumpulan suratnya diterbitkan menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Oke. Setelah kita mengerjakan LKPD yang pertama, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu dalam sebuah pidato tentunya terdapat tema pidato, pembicara pidato, pendengar pidato, tempat pidato, dan poin-poin penting isi pidato. Lalu untuk LKPD kedua, apa saja yang dapat kita simpulkan? Dalam mencari informasi penting, dalam sebuah teks bacaan, kalian dapat membuat rangkuman atau menyusun ikhtisarnya. Itu ya kesimpulan yang dapat kita ambil dari LKPD pertama dan LKPD yang kedua.
Selanjutnya, kerjakan soal evaluasi melalui link yang Ibu bagikan di kolom chat ini ya. Dikerjakan mulai sekarang. Baik, Bu. Waktu pengerjaan soalnya sudah habis ya. Mari kita bahas bersama-sama. A. Pilihlah pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling tepat. Nomor 1. Ahmad akan memimpin musyawarah di kelasnya. Salah satu sikap yang harus dimiliki Ahmad ketika memimpin musyawarah seperti C ya. Menghargai semua pendapat dari semua peserta. Nomor 2, sikap-sikap di bawah ini yang seharusnya tidak dimiliki seorang pemimpin adalah D. 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 Sombong, tamak, dan semena-mena, Bu. Nah, benar ya. Nomor 3, unsur-unsur pidato yang baik terdiri dari Salam pembuka, isi pidato, penutup, dan salam penutup. ya. D ya. Lalu bagian kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, identifikasilah teks pidato tersebut berdasarkan A. Pembicara pidato, B. Pendengar pidato, C. Tempat pidato, dan D. Suasana pidato. Nah, siapa tadi yang berbicara? Ketua RT Kampung Palapa, Bu. Ketua RT Kampung Palapa. Oke, lalu yang jadi pendengarnya tadi siapa? Warga Kampung Palapa. Di mana? Kampung Kampung Palapa, Kampung Bu. Palapa. Nah, suasananya gimana sih? Iya. Bahagia dan gembira. Gembira. Bagus. Selanjutnya, nomor 2, tuliskanlah poin-poin penting tiap paragraf pada pidato di atas. Ada apa saja? Salam. Pembukaan. Pembukaan. Salam Ucap pembuka. Kemerdekaan. Bentuk syukur terhadap kemerdekaan. Pesan dan harapan Ketua RT dalam mengisi kemerdekaan. Penutup. Ya, bagus ya. Sekarang kalian sudah paham ya mengenai teks pidato. Setelah itu, Ibu akan melakukan refleksi apa saja yang kita pelajari hari ini. Bagian-bagian pidato. Oke. Bagian mana yang membuat kalian suka dengan materi ini? Membacakan teks pidato. Oke. Apakah ada yang masih belum dipahami mengenai materi pidato ini? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Oke. Ada yang masih ingat apa itu pidato? Berbicara di depan umum. Nah, mengungkapkan pikiran, berbicara di depan umum. Lalu hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat kita berpidato? Intonasi. Iya. Sikapnya. Apa? Sikap. Bagus. Lalu bagian-bagian apa yang ada di teks pidato? Pembuka. Isi. Penutup. Penutup. Oke. Unsur-unsur apa saja yang ada pada pidato? Ada 5 ya. Tema. Pembicara. Pendengar. Tempat. Dan poin penting. Oke, wah bagus. Kalian sudah paham mengenai materi ini. Lalu untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran mengenai nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Lalu yang ketiga, unsur-unsur pokok dalam pidato. Nah, jangan lupa kerjakan PR halaman 23 ya.
Nanti Baik, nanti setelah selesai hasilnya langsung dikirimkan WA pribadi kepada Ibu ya, jangan di grup ya. Baik, Bu. iya, Bu. Sebelum Bu. mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hmm. Sama-sama.